Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diringankan untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid yang mulia ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat bimbingan serta suri tauladan dari beliau, kita sampai detik ini masih dalam keadaan Islam. Tanpa bimbingan beliau, kita tidak akan pernah mengetahui Shiratal Mustaqim, tidak akan pernah mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang terkait dengan menggemarkan di dalam mencari ilmu, belajar dan mengajarkannya, serta keutamaan ilmu, keutamaan orang alim dan orang yang belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa orang yurid yang menghendaki Allah bihi dengan orang khairon akan kebaikan, yufaqih tentu diberi kepemahaman orang, yufaqih memberi pemahaman akan orang, memberi pemahaman Allah akan orang fid ini di dalam agama. Rawatal meriwayatkan akan hadis Al-Bukhari wa Muslim dan Muslim. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang Allah kehendaki atau menghendaki, barang siapa yang Allah menghendaki baik kepadanya, maka Allah akan memberi kefahaman kepadanya di dalam masalah agama. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi, menuntut ilmu, faridotun wajib, ala kulli muslimin atas tiap-tiap muslim, wawadi'u dan wawadi'ul ilmi dan meletakkan ilmu, inda ghairi ahlihi di sisi selain ahlinya, kamu qallidil khonazirih seperti mengalungkan anjing, seperti mengalungkan babi, al jauharo akan permata, walu'lu'a dan mutiara, wadhahaba dan emas. Rawah telah meriwayatkan akan hadis Ibnu Majah wa ghairuhu dan selainnya. Dari hadis di atas bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, baik pria maupun wanita. Kewajiban tidak terbatas pada masa remaja, tetapi sampai tua pun kewajiban mencari ilmu tidak pernah berhenti. Bahkan ada syair atau kata-kata bijak bahwa tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke tanah lahat, atau sampai ke
kuburan. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan bahwa ilmu yang wajib dituntut terlebih dahulu adalah ilmu hal, yaitu ilmu yang seketika itu pasti digunakan dan diamalkan bagi setiap orang yang sudah baligh, seperti ilmu tauhid dan ilmu fikih. Di dalam ilmu tauhid yang harus dipelajari dahulu mengenai keesaan Allah beserta sifat-sifatnya yang wajib dan muhal, kepercayaan kepada malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, hari kiamat, dan kepastian baik dan buruk adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ilmu fikih yang harus dipelajari berkisar dalam ubudiyah dan muamalah. Apabila dua bidang ilmu itu telah dikuasai, barulah meningkat untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu biologi, ilmu ekonomi, dan seterusnya, ilmu kedokteran, yang kemanfaatannya dapat langsung dibutuhkan oleh manusia. Namun kalau kita perhatikan pada saat sekarang ini, kadang-kadang orang banyak yang lupa di dalam mendidik anaknya, sehingga belum lagi anaknya diberi pelajaran agama sudah ditingkatkan dengan ilmu-ilmu umum. Maka jadilah anaknya itu orang yang tidak memiliki ilmu agama dan menyepelekan kewajiban-kewajiban agamanya. Dalam hal ini orang tua perlu sekali memberikan bekal ilmu keagamaan sebelum anaknya mempelajari ilmu-ilmu umum yang beraneka ragam macamnya. Bukan terbalik. Kalau mempelajari ilmu agama takut nggak mendapatkan pekerjaan sehingga hampir tidak diberikan pelajaran ilmu agama. Yang dikejar adalah ilmu duniawi, ilmu umum yang beraneka ragam macamnya, sehingga hampa hatinya ketika sudah baligh, sudah dewasa, tidak mengetahui tentang kewajiban-kewajiban di dalam agamanya. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, tabsutu, membentangkan, lahu, bagi orang atau talibul ilmi, al malaikatu, malaikat, asnihataha, akan sayap-sayapnya malaikat, ridhon, karena ridho, bima, dengan sesuatu, yatlubu, yang menuntut, talibul ilmi. Rawa, telah meriwayatkan, hu, akan hadis, Ibnu Asakir, Ibnu Asakir. Orang yang mencari ilmu, maka malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepadanya karena ridho terhadap apa yang ia tuntut. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, jaa, yang datang, man, atau orang, jaa, yang datang, hu, akan man, ajaluhu, ajalnya orang, ajalnya man, wahua, dan orang, yatlubu, sedang menuntut, al ilma, akan ilmu, lakia, menjumpai orang, Allah, akan Allah, walam yakun, dan tidak ada, bainahu, di antara orang, wa bainan nabiyina, dan di antara para nabi, illa darajatun nubuwat, kecuali derajat kenabiannya. Rawa, telah meriwayatkan, at-Tabrani, Imam Tabrani, barang siapa yang kedatangan ajalnya sedang ia lagi atau sedang menuntut ilmu,
maka ia akan bertemu dengan Allah di mana tidak ada jarak antara dia dan antara para nabi kecuali 1 derajat kenabian. Mencari ilmu adalah amal yang mulia dan terpuji, khususnya ilmu-ilmu yang berkenaan dengan agama Islam, terutama tauhid dan fikih. Sebab dengan menekuni ilmu-ilmu agama berarti dia telah merintis jalan untuk mencari kerelaan Allah dalam hidupnya. Dengan itu, ilmu itu ia dapat menghindari larangan-larangan. Maksudnya dengan ilmu itu ia dapat menghindari larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah-perintahnya. Karena itulah maka para malaikat selalu melindungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu, dan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan kemuliaan hanya terpaut 1 derajat dengan para nabi, yaitu derajat kenabian. Yang membedakan hanya 1 derajat, yaitu derajat kenabian antara orang yang menuntut ilmu kemudian meninggal pada saat menuntut ilmu, terutama ilmu agama, dengan para nabi. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, terlaknat, mal'unun, dilaknat ma sesuatu fiha di dalam dunia, illa zikrullahi, kecuali zikir kepada Allah, wa ma, dan sesuatu, walahu, wala yang mengikuti hu akan ma, wa aliman, dan orang yang mengajar atau alim, wa muta'alliman, dan orang yang belajar. Hadis riwayat Rawa telah meriwayatkan akan hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Dunia itu dilaknat, dan dilaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah beserta apa-apa yang mengikutinya, orang alim dan orang yang belajar. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shodaqoti, lebih utamanya sodako, ayyata'allama, bahwa mengajar, almar'u, seseorang, al-muslimu, yang muslim, ilman, akal ilmu, thumma yu'allimu, kemudian mengajarkan orang, hu akan ilmu, akhahu, saudaranya orang, al-muslima, yang muslim. Sedekah yang paling utama adalah orang Islam yang belajar suatu ilmu kemudian ia ajarkan ilmu itu kepada saudaranya muslim. Rawa telah meriwayatkan hu akan hadis Ibnu Majah. Dunia beserta isinya dilaknat oleh Allah kecuali zikir kepadanya beserta segala sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang ingat kepadanya. Orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu, lebih utama lagi orang yang mau menuntut ilmu, kemudian ilmu itu diajarkan kepada saudaranya yang muslim, dan inilah sedekah yang paling utama dibanding dengan sedekah berupa harta benda. Mengapa demikian? Karena mengajarkan sesuatu ilmu, khususnya ilmu agama, berarti menanam amal yang muta'addih, dapat berkembang, di mana kemanfaatannya bukan hanya dikenyam oleh orang yang diajar itu sendiri, melainkan dapat dinikmati oleh orang lain. Ibarat orang menanam pohon, kemudian pohonnya itu berbuah, pohonnya itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Bisa dimakan buahnya, bisa dipakai untuk berteduh, dan lain sebagainya.
Waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi, keutamaan ilmu, khairun, lebih baik, min fadlil ibadati, dari keutamaan ibadah, wa khairu dinikum, dan kebaikan agama kamu, al wara'u, waro. Rawa telah meriwayatkan akan hadis at-Tabrani, Imam Tabrani. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa orang yang ahli ibadah dibandingkan dengan orang yang ahli ilmu, lebih utama orang yang ahli ilmu. Dan sebaik-baik agama kalian adalah warok, wa khairu dinikum al warok. Warok itu sifat menjauhkan diri dari dosa, barang subhat dan maksiat. Sedangkan barang subhat ialah barang yang masih diragukan halal dan haramnya. Hanya orang-orang yang berilmulah kiranya yang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna serta berlaku warok di dalam segala perilakunya dan di dalam beragama atau beribadah. Sehingga wajar fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Lebih utama orang yang alim atau orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah. Karena orang yang ilmu dapat mengetahui mana-mana yang masih syubhat, mana-mana yang makruh, dan mana-mana yang wajib serta sunnah. Sehingga dengan ilmunya dia bisa menjalankan ibadah dengan baik tanpa mencampur adukkan dengan hal-hal yang syubhat, termasuk di dalam bermuamalah. Wa an Abi Umamah, dan dari Abi Umamah, qala, berkata Abi Umamah, Dzukira disebut li Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulani, dua orang laki-laki, ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya, abidun, seorang ahli ibadah, wal akharu, dan yang lainnya, alimun, seorang alim atau ahli ilmu. Faqala, maka bersabda alaihi atas Abi Umamah, afdhalus sholatu wassalamu, fadlul alim, keutamaan orang yang berilmu, alal abidi, atas ahli ibadah, kafadli, sebagaimana keutamaan saya, ala adnakum, atas orang yang paling rendah di antara kalian. Tsumma qala, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa ahlas samawati, dan penduduk langit, wal ardi, dan penduduk bumi, hatta namlatih, sampai semut, fi hujrihi, di dalam liangnya atau kamarnya, wa hattal huta, dan sampai ikan, la yusalluna, sungguh mendoakan sholawat semua mereka, ala muallimin nasi, atas pengajar manusia, al khaira, akan kebaikan, atas orang yang mengajarkan kepada manusia, al khaira, akan kebaikan. Rawa telah meriwayatkan akan hadis at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Dituturkan kepada Rasulullah SAW ada dua orang laki-laki, salah satu dari mereka berdua ahli ibadah, sedangkan yang lainnya adalah orang alim. Maka Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang alim dibanding dengan orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah dari kalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah
malaikat serta ahli langit dan bumi hingga semut yang ada di dalam liangnya sampai dengan ikan, semuanya mereka mendoakan sholawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Yang dimaksud orang alim di sini adalah orang alim yang mau mengamalkan ilmunya. Makanya di situ Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlati fi hujriha wa hatal khuta la yusalluna ala muallimin nasi khaira. Sesungguhnya Allah dan malaikat beserta penduduk langit dan bumi sampai semut yang berada di dalam liangnya dan juga ikan, mereka semua mendoakan kepada orang yang mengajarkan manusia terhadap kebaikan atau mengajarkan kebaikan terhadap manusia. Jadi yang dimaksud orang alim di sini adalah orang alim yang mau mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya bermanfaat kepada orang lain. Sedangkan orang yang ahli ibadah di sini adalah orang yang tekun beribadah tetapi ia tidak memiliki ilmunya. Jadi orang alim yang mengamalkan ilmunya itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah tetapi tidak memiliki ilmunya di dalam beribadah. Sehingga sering banyak kita jumpai bahwa banyak orang ahli ibadah tetapi ikut-ikutan karena tidak memiliki ilmunya. Makanya dari awal tadi sudah disebutkan bahwa yang wajib dipelajari terlebih dahulu adalah ilmu yang berkaitan dengan tauhid dan ilmu fikih. Supaya apa? Supaya pertama di dalam beribadah kepada Allah kita sudah tahu ilmunya tentang tauhid, tentang tata cara pemurnian di dalam beribadah. Jadi tidak tercampur dengan hal-hal yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu fikih supaya tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid itu supaya murni dari hal-hal yang menjadikan syirik atau musyrik. Sedangkan fikih itu supaya kita di dalam beribadah sesuai dengan tuntunan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Shallallahu Alaihi Wasallam, maqala dan bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'ubida tidaklah disembah Allah bisyai'in dengan sesuatu afdhallah yang lebih utama min fikhi di dalam pemahaman fiddini di dalam agama wala faqihun dan sungguh satu orang yang faham wala faqihun dan sungguh yang faham wahidun satu asyadun lebih berat ala syaitani atas setan min alfi abidin dari 1000 ahli ibadah wali kulli syai'in dan untuk tiap sesuatu imadun tiang wa imadun wa imaduha dini dan tiang agama ini al fikhu yaitu fikih. Tidaklah disembah Allah dengan sesuatu yang lebih utama daripada faham di dalam agama. Dan sungguh satu orang yang faham dalam agama itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Dan setiap sesuatu itu ada tiangnya, sedangkan tiangnya agama ini adalah fikih. Rawah telah meriwayatkan akan hadis Daruqutni. Diceritakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW datang di masjid. Di muka pintu masjid itu beliau melihat setan yang ragu-ragu akan masuk. Lalu beliau menegurnya, "Hai setan, gerangan apakah yang sedang kamu kerjakan di sini?" Maka setan menjawab,
saya akan masuk ke dalam masjid untuk mengganggu orang yang sedang sholat itu. Tetapi aku takut kepada orang laki-laki yang sedang tidur itu. Segera beliau menjawab, hai iblis, mengapa kamu tidak takut kepada orang yang sedang sholat menghadap Tuhannya? Tetapi justru kamu takut kepada orang yang sedang tidur dan terlena. Setan itu pun menjawab, betul, sebab orang yang sedang sholat itu bodoh atau tidak memiliki ilmunya tentang ibadah, sehingga untuk mengganggunya lebih mudah. Sebaliknya orang yang baru tidur itu adalah orang alim, hingga saya khawatir seandainya saya ganggu orang yang sedang sholat itu, maka orang alim itu terbangun dan segera membetulkan sholatnya. Dengan peristiwa itu maka Rasulullah SAW bersabda, tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak alim atau tidak memiliki ilmu. Demikian disebutkan di dalam kitab Minhajul Muta'allimin. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartu, apabila melewati kalian semua, biriyadil jannati, di taman-taman surga, farta'u, maka bersenang-senanglah kalian. Qalu, bertanya mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma riyadul jannah, wa ma, dan apa riyadul jannah, taman-taman surga? Qala, bersabda Rasulullah SAW, majalisul ilmi, yaitu majlis-majlis ilmu. Rawa, telah meriwayatkan wa akan hadis At-Tabrani, Imam Tabrani. Apabila kamu lewat pada kebun-kebun surga, maka bersenang-senanglah kalian. Mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah kebun-kebun surga itu? Beliau bersabda, yaitu majelis-majelis ilmu. Di setiap majelis di mana di situ merupakan tempat untuk membahas, menekuni dan memperkembangkan ilmu, khususnya mengenai ilmu agama, maka majelis itu bagikan kebun surga atau taman-taman surga yang penuh kenikmatan. Setiap kalimat yang didengar nilainya sama dengan satu kebaikan. Berapa kebaikan yang diperoleh selama dalam majelis itu? Tinggal menghitung berapa kalimat yang telah didengar, dan setiap kebajikan itu kelak pasti dibalas dengan kenikmatan di surga. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.